berpengaruh pada akhirnya nanti. Ya, desainnya seperti apa, efisiennya seperti apa desainnya, seperti itu nanti. Ada suara luar biasa. Oke, sambil jalan aja. Gara-gara besar sebenarnya sistem testing ini dibagi menjadi 3. Ada unit, ada integrasi, dan ada sistem. Itu secara keseluruhan untuk semua jenis, mau dia hardware, mau dia software, ataupun sebuah analisis. Secara pokok utama, ini ketiga sub ini pasti ada, tapi setiap sub lainnya, setiap bidang lainnya seperti hardware atau software, itu bisa dikembangkan lagi nanti. Softwarenya bisa ke integrator unitnya, stability unitnya itu juga dites seperti itu. Pengujiannya seperti apa. Nah, secara umum ini terbagi atas 3, ada unit, ada integrasi, dan ada sistem. Unit ini berfokus pada bagaimana melakukan verifikasi unit yang terkecil pada desain perangkat, misalkan komponen atau modul perangkat lunaknya, seperti itu. Jadi harus ada pengujian. Kalau kalian misalnya menggunakan atau membuat alat seperti apa, kalian uji dulu sensornya dari masing-masing komponen terkecilnya sebelum menjadi sebuah sistem keseluruhan. Jadi kalian tes dulu satu-satu, apakah sensor ini sudah baik, apakah data ini sudah baik, apakah ada sesuai dengan yang diinginkan nantinya, biar nggak nanti kalian mau buat apa yang terintegrasi gitu, tapi jadinya lain gitu, ya. Kalian mau tes suhunya, tapi sensor yang kalian gunakan itu sensor ping, ya, itu kan sudah berbeda, interaksinya kan berbeda. Nah, seperti itu, biar tidak terjadi seperti itu pada saat kalian mendesain nantinya. Jadi sudah jelas di awal dulu seperti apa. Itu kalau kalian misalnya di sini adalah jaringan, nah unit-unit terkecil adalah komponen untuk mendapatkan itu, bagaimana, seperti apa, bagaimana luas wilayahnya, karakteristik tempatnya seperti apa, metode-metode yang perlu diperhatikan itu seperti apa. Kan satu kan kebutuhannya beda-beda, itu juga dianalisis, itu termasuk di sana. Nah, sistem pun juga seperti itu. Kalau kita ngomongin sistem, jadi unit terkecil dari sistem itu, kita harus fokuskan ke sana sertifikasinya, apa yang harus dilakukan, tombol apa, sertifikasi apa, data yang mau ditampilkan atau informasinya udah sesuai tidak. Ya, contohnya misalkan kalau saya itu pernah membuat sistem kulkul, informasi tentang bunyinya kulkul, bunyi yang dihasilkan itu sesuai apa enggak, bunyi apa aja yang dibutuhkan di lokasi tersebut, seperti itu. Untuk integrasi itu adalah dilakukan jelas ini bertahap dari unit-unit terkecil dulu, baru ke integrasi antara unit-unit yang lainnya, digabungkan untuk menjadi kesulitan jika terjadi kesalahan, error, atau bug di sini. Jadi kalian mengecekkan dulu dari masing-masingnya apakah benar menghasilkan ini nantinya. Kalian bikin home care home, security home, atau UPO home boleh juga seperti itu. Bisa diakumulasikan nanti dari sistem-sistem yang diperlukan itu apa, berapa sensor untuk menghasilkan data yang kalian inginkan. Tidak terjadi kebakaran kah pada rumah, berarti ada suhu, banyak, dan sensornya. Biar tahu ada kebakaran, panas, atau bagaimana suhu dari sebuah ruangan tersebut. Nah, kita lagi ke sub yang paling besar dan paling bawah, unitnya adalah sistem. Sistem itu adalah unit proses yang telah terintegrasi dengan antarmuka yang sudah dibuat, sehingga pengujian ini dimaksud untuk menguji sistemnya. Jadi secara keseluruhan, apakah dia sudah baca dan memberikan feedback. Jadi semua komponen ini yang sangat penting dalam sebuah pengujian. Ya, di sini memang teori dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan jelaskan lagi karena sudah banyak juga implementasi atau yang sudah. Oke, kita lanjut. Nah,
Karena seiring dengan banyaknya model kita melakukan pengujian, penelitian kalian untuk tugas atau pengujian kalian untuk kerja praktek, banyak standar sebenarnya. Setiap perusahaan pasti memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, di sini tugasnya sebuah organisasi atau bisa dibilang ada ISO organisasi dan EEE ini. Itu sudah membuat standar mereka. Mengikuti itu sudah standar internasional. Jadi sebuah perusahaan atau misalkan developer software bisa mengacu pada itu saja, atau kita sebagai pembuat atau karya ilmiah yang kita kerjakan, TA yang dikerjakan atau KP yang dikerjakan bisa mengacu standar. Di sini juga terdapat ada standar IEEE 59, itu bisa software dan hardware. Di sana juga menjelaskan bahwa ujian dapat dijadikan sebagai sebuah proses item perangkat lunak untuk dan antara koneksi yang ada. Bisa dilihat di situ ada direknya ya, atau cat. Maksud di sini ada error atau kesalahannya dia, ada bug-nya. Dan untuk mengevaluasi fitur-fitur dari item-item perangkat lunaknya, seperti yang tadi dibilang. Jadi kalau tujuannya kalian membuat testing itu mengacu pada tujuannya, sudah sesuai atau tidak, ya bisa atau tidak, atau sesuai atau yang Anda harap, atau sesuai dengan output yang Anda inginkan. Jadi di situ bisa terlihat dengan jelas bagaimana proses itu melewati standar-standar yang ada seperti itu. Nah, kita sekarang sebenarnya yang menggunakan EEE karena ini standarnya memang standar kebanyakan hardware, dan kalau ISO ini ke sistemnya dia. Ya, di sistem ini bisa di ISO 9126, dan banyaknya organisasi di seluruh dunia mengembangkan dan menerapkan standar yang berbeda untuk meningkatkan kebutuhan kualitas perangkat lunak mereka. Maka dibuatkanlah suatu quality testingnya menggunakan standar ISO atau standar internasional. Nah, standar ini sebenarnya ada pembagiannya juga di standar ini. Nah, di sini ada beberapa item-item yang memang sering dijumpai pada saat melakukan testing pengujian. Ya, pengujian di sini adalah pengujian fungsinya, keandalannya, kegunaannya, efisiensinya, pemeliharaannya, dan probabilitasnya. Ya, bagaimana itu bisa membuat jadi suatu sistem jadi terlihat handal sesuai yang kalian inginkan. Nah, dapat dilihat di sini banyak ada faktor-faktor di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini, faktor ini kan ada 6 utama lagi. Seperti tadi, fungsinya. Kita kan harus mengecek mana fungsi itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Jadi fungsi kita harus kesesuaiannya sesuai yang kalian harapkan atau tidak, atau melenceng dia. Setelah itu kesesuaiannya, terus ada ketepatannya atau akurasi, bagaimana akurasi dari fungsinya itu sudah sesuai akuratnya atau tidak. Ya, jangan sampai A tapi jadinya adalah Z seperti itu. Itu sering kita jumpai, biar tidak seperti itu nantinya. Saya sayangkan ketika nanti kalian ujian, kesalahan dalam menentukan metode atau apa yang kalian hasilkan itu pada hasil kalian nanti. Di situ ada sistem testing atau yang kalian dengar adalah pengujian, metodenya seperti apa, variabel yang kalian butuhkan, ya, analisisnya seperti apa, dan hasilnya nanti. Ya. Kesesuaian dan ketepatan ini berpengaruh pada fungsi yang tadi itu. Jadi kalau misalnya menggunakan sensor A,
ya, jangan sensor A B-nya dengan hasil yang kalian harapkan. Nah, untuk mengatur suhu, ketika kalian misalkan menggunakan sensor suhu seperti itu, ya suhu itu harus dites juga. Bukan berarti ketika dia keluar di ruangan tersebut pada itu, bukan. Di situ juga ada testing namanya. Unit tadi dites, apakah benar suhu di ruangan itu 25 menggunakan alat ukur baku yang sudah ada, ya. Termometer kalian gunakan, silakan kalian bandingkan itu mau berat, ya. Nah, kalau kalian gunakan alat yang lain atau sensor yang lain, nah di situ dibandingkan dengan alat ukur baku yang sudah ada, yang sudah sering kalian lihat. Bandingkan, ada perbedaan atau seperti itu. Tapi termometer yang dipakai ada termometer ruangan. Saya tekankan lagi sekali ya, kalau memang suhu. Kan kira, soalnya ada ini kejadian buat adik-adik ya, buat teman-teman ini yang mau melakukan ke TA nantinya. Karena sensornya sensor suhu, dia menggunakan termometer tubuh. Ya, itu sudah jauh berbeda. Sensor tubuh itu, sensor termometer tubuh itu harus diselipkan salah satu bagian tubuh, ya, yang memang hangat. Oke. Nah, di situ kan beda sekali. Kalau kamu mau membuat adalah ruangan, jadi semua mau ngetes ruangan sama sensor tubuh tadi, termometer tubuh, hasilnya akan sangat berbeda. Ya, jadi yang digunakan adalah sensor ruangan. Seperti yang sering kalau misalnya adik-adik main ke ruang server, seperti itu ada termometer ruangan. Nah, itu yang kalian gunakan perbandingannya. Atau kalau pergi ke apotek itu biasanya apotek atau rumah sakit itu ada juga sensor dari suhu ruangan tersebut. Nah, itu yang digunakan. Itu caranya untuk mengukur yang tepat ya. Bukan pakai perkiraan. Kalau misalnya menggunakan sensor timbangan, tapi pakai menggunakan perkiraan. Perkiraan di sini misalkan timbangan yang zaman dulu menggunakan apa? Dengan konkretkan dia samakan. Ya, cuma pakai ya kayaknya ini sekian kilo, kayaknya ini sekian kilo, ya nggak bisa seperti itu. Harus sesuai dengan data yang ada. Itu contohnya. Oke, sampai sini bisa dipahami mungkin ya. Kalau misalnya saya kecepatan, mungkin bisa di komen aja nanti ya, untuk ngomong apanya, untuk menyampaikan ke saya. Oke, selanjutnya juga ada, di sini ada yang disebut dengan keamanan juga. Bisa dilihat di sini ya, ada security-nya, bagaimana sanksi security-nya. Oke, security dari sistemnya, apakah aman menggunakan ini, apakah ini diinstal nanti di berbagai komputer atau di HP, itu aman atau tidak, seperti itu. Atau jangan jauh seperti itu. Apakah orang lain tidak bisa menembak data di alamat yang Anda yang sama, seperti itu dah. Misalkan adik-adik di sini, teman-teman di sini semua membuat sebuah aplikasi yang seperti ThinkSpeed atau Ubicon itu yang berbasis IoT, kirimkan data ke sana, tapi saya akan mengacaukan data Anda dengan cara menembakkan data ke sana juga. Itu juga pernah terjadi. Ya, ada teman-teman kalian yang jahil seperti itu ada. Jadi harus digunakan beberapa primary key di sana ya. Di situ fungsinya nanti. Kalian harus tahu bagaimana tahapannya. Selanjutnya ada probability juga, terus kesesuaiannya juga bagaimana. Dari sebuah fungsinya, udah sesuai apa belum ya, seperti saya ceritakan tadi. Oke, kita lanjut ke keandalannya. Nah, di sini keandalannya juga bisa dilihat dari kematangan dari sistemnya itu. Kematangan dari sistemnya ini ada hubungannya dengan kesesuaian tadi dari fungsinya itu. Nah, ini adalah subfaktornya dia. Ya. Terus ada toleransi kesalahannya bagaimana, besar atau tidak, sama seperti tadi ya, contoh lagi suhu dari data akurat itu adalah misalkan 25 derajat, 5, tapi data yang kalian dapatkan adalah 20,5 itu misalkan. Nah, itu ada toleransi kesalahan. Nah, itu ada standarnya juga, berapa persen range-nya itu. Tidak boleh jauh berapa. Kayak uji T yang dilakukan di SPSS. Itu akan terlihat berapa
things yang boleh dilakukan. Kalau lewat daripada itu berarti toleransi kesalahannya terlalu besar. Dengan kata lain, alat yang kalian gunakan tidak bagus atau tidak sesuai. Seperti itu. Terus pemulihannya juga. Pemulihan dari kesalahannya. Kesalahan dari pemulihan itu harus disesuaikan. Misalkan dia terjadi kesalahan data, tapi dia bisa memperbaikinya. Siapa? Ya, dan penyesuaian juga sama. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini ada efisiensinya. Efisiensi di sini bisa dilihat dari perilaku waktunya, waktu aksesnya, apakah real time, berapa range jaraknya dari Anda nembak data dan bisa ditampilkan mana. Itu ada standarnya juga itu. Itulah nanti mungkin ada contoh yang berapa yang bisa tampilkan. Terus ada sumber dayanya juga, perilaku dari sumber dayanya. Terus dari efisiensi penggunaan maksudnya. Ya, dari penggunaan, dari orang yang menggunakan dari sistemnya itu juga berpengaruh. Terus ini yang keempat itu ada pemeliharaan, maintenance ya. Nah, pemeliharaan di sini ya, di sini pemeliharaan itu harus ada analisisnya, bagaimana melakukan pemeliharaan, terus mengubah atau stabilitas datanya, tes kemampuannya. Nah, itu dari pemeliharaannya. Jadi bisa disesuaikan. Jangan sampai nanti ketika jadi juga tidak tahu bagaimana pemeliharaannya. Jadi dilihat load-nya seperti apa, bagaimana akses datanya, load-nya misalkan kita terlalu banyak mengambilkan data atau looping-nya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke probability-nya ya. Probability di sini probabilitasnya adalah kemampuan beradaptasinya, kemampuan menginstalnya, bagaimana maksudnya instalasi segala macamnya itu dari installability-nya. Ya, di situ ada sistem kerja yang terintegrasi atau bersama-sama, co-extended ya. Misalkan satu sistem dijalankan bersamaan, apakah bisa? Bagaimana pengaturannya itu. Ya, perjanjian atau penyesuaiannya seperti apa. Yang terakhir di sini ada namanya kegunaannya. Ya, stability. Stability adalah kegunaannya dia, bagaimana kita melakukan seperti tes analisisnya, kegunaan dapat dimengerti penggunaannya, dari cara menggunakan, apakah orang yang nanti user menggunakan kali ngerti itu cara kerjanya seperti apa. Jangan sampai kalian yang tapi tidak mengerti bagaimana mengoperasikannya atau cara kerjanya. Nah, fatal sekali. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah untuk dapat di baru itu. Setelah itu ada operability sama daya tarik. Apakah dari kegunaan ini apakah sangat dapat menarik dari konsumen menggunakannya. Jangan sampai maksudnya nanti ketika kalian membuat sesuatu nanti pas pengujiannya kegunaannya itu malah membuat orang jadi susah. Ya, harusnya yang maunya tadinya adalah menyelesaikan masalah yang ada. Jadinya untuk memberikan masalah baru buat mereka. Ya, tidak seperti itu. Nah, tipsnya di sini adalah janganlah terlalu luas mengambil. Fokuslah ke bidang apa yang Anda akan selesaikan. Jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas sering terjadi, ya nantinya adalah masalah itu akan memberikan masalah baru buat orang yang akan menggunakannya. Ya, itu sedikit tentang software dari ISO-nya tadi, pengetesan ISO ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini ada sistem testing atau pengujian di sini ya. Pengujian itu ada 4 ya yang bisa kalian gunakan. Ada teknik pengujian sistem, di mana teknik pengujian sistemnya adalah teknik yang akan digunakan untuk menguji fungsi yang diinginkan atau sesuatu yang kalian inginkan. Bagaimana teknik apa yang akan kalian gunakan, seperti apa contohnya.
menunjukkannya fungsinya yang diinginkan itu bagaimana. Ya, selanjutnya itu ada contohnya lagi adalah parameter atau variabel pengujian. Nah, variabel ini kayak tadi, kalau kalian mengujikan di misalkan suhu kayak tadi di ruangan itu, ya ruangannya harus sama sebelum sama sesudah menggunakan alatmu misalkan. Variabel di dalamnya sama, ya. Variabel di sana bisa dibilang apa? Kalau misalnya ada laptop, ya laptop juga sama-sama satu. Orang ada satu, satu juga. Jangan sampai berbeda. Ini variabel termasuk parameter. Cara untuk membuktikan fungsi yang diinginkan itu sesuai atau tidak, ya berjalan atau tidak, seperti itu. Akhir kalau sudah dapat itu, dapat data semua kan ada penyajian data atau tabulasi. Di sini adalah yang dimaksud adalah teknik untuk menyajikan data yang sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Jadi fungsi kalian, fungsi yang hasilnya nanti bisa kalian jabarkan dan kalian bisa berikan ke teman-temannya atau ke masyarakat banyak. Seperti itu. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis datanya adalah suatu proses, ya, proses yang kalian bisa berikan upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi sebuah yang mudah dimengerti. Jangan sampai nanti akhirnya itu hasil akhirnya itu data kalian tidak dimengerti, hasilnya tidak sesuai yang kalian harapkan. Nah, itu beberapa yang kalian harus pikirkan nantinya. Nah, di sini saya akan sharingkan sedikit ada beberapa data yang saya punya, contoh-contoh aja ya. Coba yang ini. Oke, saya akan berikan sedikit data. Oke, kita contoh. Coba untuk data jaringan ya. Oke, contoh seperti ini misalkan. Analisis traffic jaringan internet penggunaan ping. Ya, tahu ping semua kan? Paket internet droplet ya. Ya, sudah saya tuliskan juga di sana. Nah, di sini kan kalian bisa tahu proses yang tadi kita sudah jelaskan itu. Ya, di sini ada analisa sederhana tentang kinerja jaringan akses internet yang digunakan. Data yang digunakan berupa ukuran root frame-nya, RTC-nya, dan visi penggunaan server web-nya. Ya. Nah, ketentuan yang digunakan adalah ini dia, variabel yang tadi saya bilang. Variabelnya seperti apa, ketentuannya, host-nya apa, spek komputernya bagaimana, ya koneksi yang kalian inginkan, hotspotnya seperti apa. Kalau pakai smartphone ya smartphone berarti, ya hostnya, terus jaraknya juga kapan dilakukan. Nah, ini variabelnya. Sistem atau metodenya, nah ini dia. Ketika ping ke alamat email sticky, ya berapa kali, gimana dia stepnya, ya teks apa, berapa besarnya, ya. N di sini adalah interaksi, ping dengan kata lain adalah pengujian respon, inginkan adalah 10 kali interaksi. Nah, akan melakukan komen. Komen di sini bisa kalian lihat sendiri, kita lakukan dari 8, 16, 32, ya kelepatan 8 semua, sesuai dengan 8 teks 4 penyimpanan hasil itu. Nah, maka didapatkan seperti ini ya, ikut data yang tersimpannya seperti apa. Nah, data-data ini nantinya kalian dapat analisis. Jadi, bagaimana paket softnya seperti itu. Ya, linksnya. Nah, ini data tabulasi kalian. Analisisnya seperti ini. Ini singkat ya, contoh saja. Ya, analisis data yang kalian harapkan, jadi jelaskan apa hasil yang kalian dapatkan itu. Sudah selesai. Contohnya ya. Nah, ini ada contoh yang lainnya seperti di sini kalau software sebentar. Oke, kalau software kita cari dulu.
Oke, kalau software itu contohnya ya. Nah, kalau kebanyakan, kalau kita ngomongin software, itu, nah seperti ini, pengujian. Itu menggunakan black box. Ya, black box di sini adalah apa ya, bisa dibilang adalah sebuah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data ujinya, ya, memeriksa fungsi dari perangkat lunaknya sudah berjalan dengan baik yang diharapkan. Pengujian hanya apa? Hanya dari tampilan luarnya aja. Kalau black, ya, mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi pada proses detailnya. Jadi yang tahu hanya input dan outputnya saja. Dan contoh seperti ini, ya, misalkan pengujian LED dapat menyala, datanya adalah LED. Hasil yang diharapkan adalah LED menyala. Benar seperti itu, bisa dites. Ya, tes misalkan ini pengujian output dari image on-nya, manufacture reset dari gambar yang diambil oleh kamera. Misalkan datanya adalah kamera, gambar, array-nya, koordinatnya. Nah, hasil yang diharapkan adalah image on-nya, recognition dari pemberian output berupa array yang dihasilkan koordinatnya dari gambar yang dihasilkan ditangkap atau diambil oleh kamera. Itu contohnya. Itu black box. Ini hanya beberapa contoh ya. Nah, kalau white box, ya, di sini ada testing pengujian untuk white box-nya adalah yaitu pengujian yang didasarkan pada pengecekan detail perancangan, ya, detail perancangan struktur kontrolnya dari desain programnya, dan beberapa kasus pengujian misalkan bisa kita simpulkan bahwa white box testing itu merupakan penunjukan untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Jadi isinya, prosesnya bagaimana, ya, pengujian tadi. Misalkan pengujian sistem dapat cup yang gambar sesuai dengan text field-nya, jadi datanya adalah gambar yang terloading, terus hasilnya di sini adalah sistem mampu mendeteksi cup yang terloading. Nah, di sini biasanya kalau yang white box itu banyakkan ke if ya. Kalau kita ngomongin di codingnya itu banyakkan ke if, jika atau bagaimana itu ya. Tapi kalau black box itu lebih ke realnya, hasil akhirnya. Nah, itu ada perbedaan yang diharapkan. Tapi kalau misalnya kalian ada jenis yang kompleks, seperti apa pengujian yang kompleks, apa hasil yang kompleks, contohnya itu bagusan ke white box. Tapi kalau misalnya memang sudah terpaten atau pengujian ini dan ini ke sensor dan tombol yang dihasilkan pada hardware itu ke black box. Ya, itu sharing sedikitnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini ada sedikit contoh juga. Ya, tadi ada contoh. Nah, ini kebetulan penelitian saya. Ini contoh, misalkan kita ambil contoh adalah ada rumah yang kita bisa tahu kita sering miliki rumah itu, terus kita tinggalkan rumah. Maksudnya kita tidak selalu 24 jam ada di rumah, tapi rumah itu sering mendapat seperti apa ya, bisa dibilang ada keamanan security-nya lah, ya, dari efek-efek dari rumah itu bagaimana ya dapat safety itu sendiri dari api misalkan, dari perspektif listrik, gas, ya, atau dari pencuri, ya, misalkan seperti ini contohnya. Nah, ini kita kan kalau nggak mungkin menyewa security yang 24 jam mengawasi rumah kita, ya. Nah, di sini ada sebuah penelitian yang sederhana sekali, di mana bisa menggunakan beberapa komponen yang ada, bisa diimplementasikan dan bisa diberikan diimplementasikan di rumah masing-masing. Nah, dari itu harus ada sistemnya ini, di mana kita melakukan planning, analisis, desainnya, implementation, nah, testing dan maintenance. Ya, kita bahas di sini adalah testing, di mana kita menguji di sini. Ketika kita fokus ke nomor 5 tadi. Nah, di sini testing yang saya maksud adalah pengujian dari beberapa
seperti tadi saya bisa ngomong gas, berarti saya rinse dulu gasnya sudah sesuai atau belum, ya, infrarednya terbaca atau tidak. Saya gunakan juga infrared baku, berapa jaraknya saya sesuaikan. Gas juga seperti itu, apakah sensor gas yang saya baca sudah sesuai dengan sensor gas yang ada di pasaran yang mengetahui gas-gas yang baik dan buruk yang dapat kita hirup. Nah, kamera sudah dilihat sudah mencatatkan pixel yang berapa. Nah, di sini kita melakukan testing pengujian, ya. Nah, ini kita lakukan satu-satu. Cek jalurnya sesuai apa tidak, nyambung atau tidak, peer-nya terbaca atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kita ke sensor gas juga. Sensor gasnya juga sama, kita testing dia. Nah, itu sama perlakuannya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, baru melakukan integrasi dari tadi sistemnya, dari Raspberry, Telegram, dan Python. Dari yang satu, apakah dia dapat melakukan mode cache dari data yang sudah ada, yang sudah dipanggil. Nah, kita buat botnya dulu, sistem yang bisa kita panggil. Kalau botnya sudah bentuk, konfigurasi dengan message atau brand token yang sesuai dengan yang kita kerjakan, nah, baru melakukan konfigurasi. Kalau sudah terinstall, nantinya sistem ini, nah ini dia Python programnya untuk membaca GPO-nya. Tadi yang kita gunakan adalah GPO dari Raspberry. Nah, kenapa Raspberry dan sensor ini saya bahas untuk bisa diimplementasikan di rumah masing-masing? Karena di sini sudah ada banyak home security crime itu, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini dengan adanya Raspberry yang saat ini juga sudah mulai murah sekali, ya, 400 ribuan sudah dapat, itu pemrosesannya juga tidak banyak. Ketika mendapatkan gambar, itu bisa mengirimkan data sensor tadi, bisa mengirimkan ke kita, feedbacknya seperti apa, customnya bagaimana, ya, dari suhu di ruangan juga kita tahu, ruangan rumahnya, menggunakan ThingSpeak. Nah, ini gambar yang diambil. Nah, ini gasnya. Gas yang berbahaya itu di atas 300 ppm. Nah, yang rendah itu, yang baik itu adalah 0 sampai 50 ppm. Itu beberapa tes speknya. Nah, contoh berikutnya, saya ada penelitian juga, tapi saya nggak bahas tentang hardware-nya. Hardware sudah banyak kita bahas tadi. Kita ke ISO-nya yang tadi, sistemnya. Nah, di sini saya melakukan pengujian sistem tadi. Pengujian sistem di sini ada dashboard-nya, kulkulnya, kulkul kematian, kulkul musyawarah, kulkul pancabaya, dan profil desa. Itu saya melakukan pengujian. Nah, saya dapatkan teks data-data dari ISO 9126 tadi, bahwa grade-nya adalah grade B dan bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Iya, sharing dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti bisa sekalian sesinya jadi satu di belakang. Saya kembalikan ke host, Pak Gung Marian. Pak Gung? Ya, oke. Di klik kanan di tempat yang Pak Urah. Siap. Kemudian di make host. Depan bisa klik kanan di sini. Di tulisan more. Udah. Sudah, Pak. Oke, saya mute dulu Pak Urah. Ya, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, kalau boleh di bagian kalau ada bagi teman-teman yang ngikutin di live, ya di bagian komen. Yang kedua Pak Arsa. Terima kasih Pak Gung.
Saya langsung screen share. Boleh, boleh Pak. Oh, saya belum host, Pak Agung. Nggak bisa saya screen share. Oh ya ya, sebentar Pak. Ah, Oke, sudah Pak Arso. Ya. Oke. Selamat malam semua. Kayaknya banyak endorse kan teman-teman ini. Saya ngomongin presentasi, yang tak bawain langsung aja dari masternya. Ini dari suhunya dosen-dosen di Stiki ini materi presentasinya dari Bapak Tanadi. Kalau ceritanya semua dosen di Stiki begitu masuk di Stiki dapat materi namanya TOT, Training of Trainer. Nah, ini yang ngasih itu dari Hasan, salah satunya Bapak Tanadi Santoso. Ini yang punya Stiki bos besar lah. Ini tak ambilkan beberapa materi dari slide yang diterima dosen-dosen tentang powerful presentation. Jadi bagaimana membuat presentasi yang bagus dan menarik. Dulu saya udah sempat izin sama Pak Tanadi, jadi boleh materi seperti itu. Oke. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita presentasi itu harus ada wow moment. Jadi kalau di dalam presentasi, kalau umpamanya tidak ada wow moment maka dia akan boring gitu loh presentasinya. Jadi harus ada jeda waktu setiap 3 menit itu harus ada sesuatu. Nah, bagaimana kita membuat wow moment sehingga orang yang menyaksikan presentasi kita itu tertegun. Nah, ini juga penting untuk teman-teman mahasiswa kan diberikan waktu selama 15 menit saja untuk mempresentasikan. Jadi biar nggak bosan, biar nggak membaca gitu kesannya. Makanya di sini kita perlu membuat bagaimana wow moment itu terjadi. Nah, kuncinya untuk wow moment itu yang pertama adalah signifikan. Signifikan itu berhubungan erat dengan topik yang dibahas. Jadi apa yang kita omongkan harus berkaitan dengan topik. Tulus, benar, tidak dipalsukan, tidak menipu. Jadi jangan umpamanya kalian presentasi, begitu mulai presentasi, halo selamat malam atau selamat malam Bapak Bu yang ganteng dan yang cantik. Padahal tidak ada ibu-ibu loh, ini kita cowok semua. Nah itu kan tidak tulus berarti. Jadi Anda tidak melihat situasi. Ya, nah, seperti itu. Dan kalaupun cowok bilang cowok lain ganteng, itu kan biasanya justru mengganggu, tidak seperti cewek kita. Jadi itu harus mencari pujian yang kan memuji itu penting. Ya. Kemudian enlightening, dapat memberikan pencerahan, menggugah emosi, logika, menggerakkan penonton. Nah, enlightening ini contohnya kita bisa memaparkan. Umpamanya ketika presentasi Anda sampaikan dalam melakukan penelitian tentang keamanan loker di kampus Tiki. Saya menemukan data bahwa dari 1.000 orang mahasiswa di Tiki, hanya 60% yang selalu membawa modulnya ke kampus. Sisanya tidak membawa modul, sering ketinggalan modul. Kenapa? Karena mereka kadang ada yang bekerja, tidak pulang dari tempat ke kampus, jadi tidak sempat ke kos ambil buku, atau mereka malas. Sehingga dari sana saya rasa penting bagaimana membuat supaya di kampusnya ada loker untuk mahasiswa dan perlu pengamanan. Nah, jadi kan kalau kita ngomong tentang statistik, enak itu bisa menggerakkan, oh iya bener ya, penting nih penelitian ini, ya. Ya, jadi itu ya. Ini nah tipe-tipenya Anda bisa
kalau waktunya cukup panjang, saya kita bisa sampaikan dengan memorable drama. Ya, demo peralatan yang sederhana, memberikan ide menggugah dapat berupa sketch, alat, parodi, drama, dan lain sebagainya. Jadi Anda menceritakan umpamanya ketika saya menjadi mahasiswa di Stiki, sebenarnya saya sangat semangat untuk belajar. Tapi ketika kan saya harus bekerja juga, malu saya teman-teman di kantor kalau saya harus bawa laptop, bawa buku mata kuliah ke kantor. Jadi kan saya tinggal di rumah. Nah, jadi sehingga berat banget loh Bapak Ibu kalau umpamanya saya mesti membawa semua peralatan saya itu ke kantor, ke kampus. Nah, itu bisa di drama. Repeatable sound, suara yang berulang-ulang. Jadi betul kan? Betul kan? Betul kan? Nah, itu umpamanya ya. Meaningful visual, gambar, video pendek. Nah, ini kalau meaningful visual, gambar atau video pendek ini penting. Jadi dosen di Sticky itu kan biasanya buat slide tuh teksnya sedikit, gambarnya yang banyak. Kecuali kalau yang ngomongin coding, ya itu biasanya codingnya disalin karena nggak bisa dipotong. Ya, cuman ini satu tips buat teman-teman yang mau buat presentasi nanti untuk KP ataupun nanti untuk TA-nya, ya. Gambar oke, masukkan gambar. Teksnya dikurangi supaya nanti yang lebih banyak ngomong. Tapi kalau umpamanya kita itu bentuknya adalah video, kalau menurut saran saya, kalau nanti kita bentuknya ujiannya itu teleconference, ya, tidak ketemu langsung, sebaiknya video-video itu agak dikurangi. Karena video itu biasanya nge-lag, mengganggu, ya tidak maksimal kalau kita online. Ya, kalau umpamanya nanti ujiannya langsung, bolehlah video-video itu, ya. Kemudian emotif storytelling, cerita yang menggugah atau kontroversi, shocking statistik seperti tadi Bapak contohkan tentang mahasiswa di sini. Padahal Bapak ngawur loh, bisa aja kalian tergugah. Ya. Nah, ini ada beberapa sampel tapi kita skip aja supaya tidak lama. Ada concrete bring knowledge to bear. Jadi concrete itu adalah bata perlahan. Itu bisa membuat kalau kita bangun sedikit demi sedikit itu bisa membuat ya pengetahuan itu menjadi luar biasa. Jadi contohnya gini. Pada tahun 70-an ini ada seorang pakar, dia melihat dulu enggak ada komputer. Ya. Nah, jadi komputer itu komputer yang kayak sekarang, sorry laptop itu enggak ada. Jadi yang ada itu pakai monitor, ya. Ada mesin ketik itu sebenarnya, ada tape recorder untuk menyimpan data di kaset. Kalian mungkin kalau anak sekarang nggak tahu kaset, ya. Kemudian ada speaker, ya. Kemudian ada dompet yang bisa mobile dibawa kemana-mana. Ini kalkulator ya, bukan HP, ya. Jadi orang dulu tuh dompet isinya ID card sama kalkulator. Nah, dia bilang bahwa nanti di masa depan orang itu akan membawa TV, penyimpan data, kemudian mesin ketiknya di dalam dompetnya. Dan ternyata benar, di tahun 90-an awal muncullah laptop. Dulu tuh diketawain orang bilang kayak gitu. Ya, akhirnya terbukti. Memang kita tidak akan tahu masa depan seperti apa, tapi di masa lalu orang juga tidak tahu masa kini seperti apa. Siapa sangka tahun 2020 ini adalah tahun pertama dari lockdown. Sehingga kita harus bersahabat dengan virus corona. Ya, tidak usah jauh-jauh. Anda mungkin di bulan Februari, bulan Januari juga tidak sadar. Bulan Maret kita baru terentak, ya kan? Nah, ini Jerry Kaplan yang bilang. Ya, jadi dia bilang, here is a model of next step in the computer revolution. Jadi dia bilang, ini adalah revolusi langkah berikutnya dari komputer, dan diketawain tahun itu. Ya. Kemudian ini ada cerita satu saat Bill Gates dia di sebuah seminar, dia bawa toples. Dia bilang, "Hai, halo audiens semua, ini saya di toples saya ini ada nyamuk malaria." Ya, kemudian dilepas sama dia. Paniklah orang-orang yang ikut seminar itu. Ya. Nah, karena panik, akhirnya mereka memperhatikan kalau kalian
ada obat malaria ini. Jadi gitu ceritanya gitu ya, Bill Gates. Ya, orang-orang benar-benar memperhatikan Bill Gates ketika ngomong. Nah, di akhir sesi seminar, hanya Bill Gates itu bilang bahwa sebenarnya di toples itu tidak ada nyamuk malaria. Saya hanya membuat Anda untuk memperhatikan saya. Gitu. Jahil kan. Nah, Richard Branson ini kita skip. Ini jadi dia menaikkan maskapainya dengan berbuat aneh-aneh. Ya, jadi dia bugil, kemudian berdandan seperti pengantin wanita. Akhirnya emang naik gitu. Jadi think different ya. Ini ada cerita tentang Steve Jobs ketika dia melakukan presentasi. Jadi dulu di tahun 2012 atau 2010-an awal lah mungkin ya. Itu laptop tuh masih tebel-tebel. Jadi Steve Jobs itu datang, saya akan membuat konferensi pers, kemudian dia bilang saya akan mempresentasikan sesuatu. Ngomong dia, bahwa perkembangan teknologi itu sekarang begini. Apa yang saya presentasikan ada di dalam amplop coklat ini. Ngomong dia sampai akhirnya dia buka. Oke, inilah kejutan saya. Dibuka amplop coklatnya, dikeluarin ternyata isinya laptop. Dan itulah MacBook Air, laptop tipis pertama di dunia. Ya akhirnya banyak ditiru. Sehingga sekarang laptop cenderung agak tipis. Walaupun tidak tipis-tipis banget, tapi cenderung agak tipis. Pelopornya emang Steve Jobs dan Apple ini emang sangat luar biasa. Nah sekarang baru kita itu pengantar. Jadi yang tadi itu bagaimana kita meng-creating wow moment dan contoh-contohnya. Jadi saya rasa sih penting teman-teman untuk belajar, terutama nanti kalau Anda benar-benar terjun di dunia bisnis, Anda marketing, atau Anda mempresentasikan keahlian Anda. Jadi Anda menjual diri. Menjual diri itu maksudnya menjual skill Anda. Kalau Anda jadi pegawai kan Anda jual skill Anda. Ya, nah, itu Anda menjual diri Anda. Anda berani bayar saya berapa? Anda berani menggaji saya berapa untuk pekerjaan itu. Nanti ada saatnya Anda akan seperti itu. Makanya harus berusaha kelas untuk tetap menjadi seorang profesional. Ya. Nah, nanti perlu icebreaker. Icebreaker itu nanti pas presentasi perlu sesuatu. Tapi kalau presentasinya panjang, kalau presentasi AKP 15 menit mungkin tidak usah. Kalau Anda presentasi 1 jam, 2 jam, itu mungkin di sela-sela nanti Anda berhenti, Anda ajak ngobrol, Anda bikin permainan kecil. Contohnya Anda pegang bolpen. Begitu saya lempar bolpennya ke atas, silakan tepuk tangan, lempar tepuk tangan. Dia mau lempar tapi tidak jadi, ketawa semua. Stres jadi. Ya, itu. Nah, ini poin dari powerful presentation. Ya, open up. Jadi ini Anda harus benar-benar catatan penting ketika Anda membuat presentasi. Jadi open up. Organize, passionate, engage, natural, understand your audience, and practice. Ya, open up. Ini Bapak akan bahas sekarang satu persatu. Organize. Ya, membuat presentasi yang baik. Ini frameworknya yang singkat, terarah, dan relevan. Tujuannya jelas. Jangan nanti laporannya di copy paste taruh ya. Itu tidak terorganisir. Anda mesti namanya PowerPoint. Power itu adalah kekuatan, poin itu adalah inti. Jadi inti-intinya yang memiliki kekuatan aja yang disampaikan. Ya. Kemudian presentasi yang baik memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, menginspirasi audiensnya. Kalau bisa Anda ketika presentasi KP ataupun TA Anda sampai dosennya mangut-mangut, itu goalnya. Berarti yes, saya berhasil. Harus seperti itu. Ya. Nanti ada orang sukses itu ada knowledge, skill, attitude ini biasanya pada saat ospek dari kasih. Nah, organize. P sekarang passionate. Jadi ketika presentasi Anda harus bergairah. Bergairah itu bukan bergairah ya XXX ya, jangan. Jadi bergairah bahwa ini loh karya saya, Bapak Ibu harus ngerti. Itu harus ada semangat kayak gitu. Jadi Anda harus yakin
dan antusias terhadap apa yang Anda kerjakan. Tidak boleh ragu. Ya, kekuatan komunikasi nonverbal. Jadi kalau kekuatan komunikasi nonverbal, salah satu contohnya adalah ketika presentasi itu adalah tatap audiensnya. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat layar, tapi ajak audiens yang Anda ajak ngobrol itu tatap matanya. Tapi jangan tatap matanya sih, tatap audiensnya. Kalau ingin sopan, bagian mana yang ditatap supaya sopan? Nah, ini ada tipsnya. Kalau Anda ingin berbicara dengan orang agar sopan, yang ditatap itu adalah kening. Jadi di antara dua alis itu yang ditatap. Jadi akan terlihat sopan tapi tidak menantang, tapi tidak tunduk. Kalau Anda melihat ke bawah, Anda akan terlihat orangnya ragu-ragu. Kalau Anda tatap bola matanya langsung, itu berarti Anda menantang. Tapi kalau Anda lihat di antara alisnya itu, jidat di antara alisnya, maka itu passion Anda akan kelihatan. Ya, jadi it's all about emotional transfer. Jadi kalau Anda semangat, audiensnya semangat. Ya. Engaging, keterikatan. Ya, Anda harus memiliki keterikatan emosi dengan materi dan audiens Anda. Nah, makanya intinya materinya dikuasai dulu apa yang Anda buat. Jangan sampai nanti yang Anda presentasikan materinya orang lain buat laporan, engage-nya pasti tidak dapat. Ya. Dan berbicaralah untuk kepentingan audiens. Jadi jangan laporannya dibaca, Anda baca screen-nya menghadap ke layar, jangan. Ajak ngomong tuh gininya, pengujinya. Ini loh Pak, begini, ini yang saya lakukan di tempat kerja praktek saya. Pada saat itu, di tempat kerja praktek saya, jaringan komputer itu hanya menggunakan satu subnet. Sehingga semua divisi itu bisa lihat, kalau ada umpamanya drive yang di-share, itu semua divisi bisa lihat. Maka saya rasa sangat penting Pak, kalau untuk di tempat praktek saya itu bagaimana kita terapkan subnetting. Sehingga masing-masing divisi memiliki subnet yang berbeda. Jadi itu. Ya, I connect. Jadi lihat tuh ininya, pengujinya. Ya. Nah, bahkan kadang mungkin tidak satu atau dua gambar tidak langsung berhubungan apa yang Anda bicarakan, tidak apa-apa. Itu kan bagian dari ice breaking. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya, karena kadang ya, kalau Anda mendengar sebuah presentasi seminggu, sebulan kemudian udah lupa materinya. Tapi apa? Yang Anda ingat itu umpamanya lelucon yang disampaikan. Dari lelucon itu Anda mulai perlahan bisa mengingat materinya. Nah, itu ya, mengikat perhatian. Kemudian bisa ditambahkan simbol dan analog. Ya, memakai ilustrasi, memudahkan pemahaman, ya, membuat perumpamaan, gambar, cerita ataupun apapun. Jadi terkadang terutama kalau nanti Anda buat presentasi di mana audiensnya itu tidak sebidang ilmunya. Jadi umpamanya Anda jelasin, ini Pak Agung kan sering jualan program tuh. Kalau Pak Agung jelasin tentang program coding ke orang akunting kan tidak paham dia. Jadi kadang harus membuat analogi-analogi untuk menjelaskan. Nah, jadi umpamanya Anda membuat pengamanan rumah, dengan sekian volt itu kan tidak bisa kalau umpamanya ke audiens umum ya. Jadi harus dijelaskan. Sensor asap ini dia akan mendeteksi jika ada halangan cahaya yang disebabkan oleh asap. Di dalamnya dia menggunakan infrared. Jadi kalau umpamanya ada asap, itu kan dia akan menghalangi cahaya. Maka penghalangan cahaya akan dikonvert menjadi energi listrik, disampaikan ke microcontroller dan dipahami sebagai adanya asap. Jadi enak jelasinnya kalau kayak gitu. Ya.
Nah, ini secara umum saya sangat setuju dengan kata Michelangelo. Ya, bahkan Anda bisa terapkan di kehidupan Anda secara langsung, secara yang besar. Jadi the greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach. That's the greatest danger. Artinya apa? Bahaya yang paling besar untuk kita adalah bukannya kita membuat cita-cita atau menancapkan tujuan yang terlalu tinggi sehingga kita tidak mencapainya. Tapi ketika kita menetapkan cita-cita ataupun tujuan terlalu rendah dan kita mencapai, itulah yang bahaya. Contoh umpamanya, Anda kuliah di STIKI jurusan SK. Cita-citanya apa? Saya cita-citanya mau jadi teknisi komputer, teknisi jaringan, Pak. Tak perlu kuliah di SK, di STIKI. Orang ada lulusan SMK itu udah bisa langsung kerja kalau cita-citanya mau jadi teknisi jaringan aja. Itu apa? Maksudnya terlalu rendah target yang Anda capai. Anda pasti bisa. Tidak perlu berusaha keras. Ya, harusnya Anda punya cita-cita itu yang tinggi. Umpamanya apa? Saya mau jadi IT security manager, Pak. Di perbankan nasional. Sehingga Anda benar-benar terpacu itu bagaimana belajar jaringan sampai detail. 7 layer OC itu bukan cuma teori, tapi masing-masing layer Anda tahu implementasinya. Bagaimana mengamankan jaringan di masing-masing layer, paham. Ya. Kalaupun nanti Anda tidak jadi manajer IT security manager di sebuah perusahaan ternama tingkat nasional, paling enggak kalau Anda nanti jadi IT security manager di sebuah perusahaan di Bali, ya kan masih bagus juga daripada teknisi jaringan. Ya, oke, itu. Kemudian ada splash language, strong imaginary. Splash language itu berarti Anda memberikan yang seperti yang Pak sampaikan tadi, kata-kata jas gitu ya. Jadi sehingga orang benar-benar membayangkan, oh gitu ya. Ya, natural. Jadi kalau Anda mempresentasikan sesuatu itu jangan dibuat-buat. Jadi begini, saya akan mempresentasikan satu pendahuluan. Jadi kan terlalu dibuat-buat. Ajak bicara ininya, pengujinya. Ya, spontan, cairkan suasana. Jangan menghafalkan skrip halaman. Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi adalah jangan begitu. Jelaskan tuh isi latar belakang itu. Ya, natural. Nah, kemudian ini selipan how to start a presentation. Jadi kalau Anda grogi, ini ada satu langkah kalau Anda untuk memulai presentasi. Ya, simple saja. Kalau umpamanya kita tidak conference ya, umpamanya kita presentasi langsung. Anda berdiri, set your note, siapkan catatan-catatan kecil Anda. Establish eye contact, berarti Anda lihat audiens, lihat saat kiri, tengah, kanan, pelan-pelan. Kasih jeda 3-4 detik. Senyum. Kemudian tak ya purpose. Ini artinya apa? Ketika Anda berdiri, kemudian establish eye contact dan memberikan jeda 3-4 detik, kemudian senyum, ini Anda akan membuat audiens itu fokus kepada Anda sebelum Anda memulai presentasi. Baru Anda, Om Swastiastu, selamat siang. Saya akan mempresentasikan laporan KP saya dengan judul bla bla bla. Maka audien tidak fokus. Kalau audiennya masih wawewe, diam dulu, ya. Gitu. Ya. Jadi ketika presentasi, kalau posisi tubuh nanti ada eye contact, tadi udah banyak Pak bahas. Kemudian reach out. Reach out itu berarti posisi yang bagus itu adalah tangan itu tidak boleh di belakang punggung, tidak boleh tuh, ya. Kayak istirahat di tempat, ya. Reach out itu ketika Anda presentasi, tangan itu harus menggapai ke depan. Ini adalah gerakan positif namanya. Animation, gerakan tubuh dan intonasi. Jadi jangan
diam aja gitu loh. Ya, intonasinya juga jangan jadi saya akan mempresentasikan laporan KP saya dengan jadi jangan gitu. Pakai intonasi kapan cepet, kapan pelan, kapan diam, kapan ngebut, kapan tinggi suaranya. Jadi yang dengerin nggak bakalan bosen. Ya. Kemudian practice. Nah, practice itu segala sesuatu tidak ada yang bisa dilakukan secara langsung. Ya, langsung bisa. Anda bisa ahli terhadap sesuatu. Tapi untuk bisa, ya, untuk bisa melakukan sesuatu, Anda cukup melakukannya selama 20 jam sudah bisa. Contoh, Pak Agung Haryana itu kan sekarang lagi gandrung latihan main gitar. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada jago gitar, Pak Agung Haryana kayaknya bakalan bisa PDKT ke Pak Agung Haryana dengan ngajarin beliau main gitar. Ya, Pak Agung Haryana untuk bisa main gitar, mungkin seperti orang-orang yang ngeband di kafe atau seperti Dewo Bujana, itu mungkin dia perlu waktu 5 tahun untuk latihan. 1 jam setiap hari. Tapi untuk Agung Haryana nanti sekedar untuk bisa nyanyi, genjreng-genjreng kita nyanyi-nyanyi biasa sambil di ruang dosen, mungkin 20 jam atau umpamanya sekitar 1 bulan latihan sudah bisa. Tidak perlu. Ya. Nah. Oke. Jadi itu, ya. Jadi makanya di presentasi juga seperti itu. Untuk nanti bisa melakukan presentasi dengan baik, maka Anda nanti perlu latihan. Ya. Ya. Nah, kemudian ada circle of excellence, lingkaran kemahiran. Jadi ini anjing saya, ini ada orang di depan. Ya. Oke, materi saya itu aja Pak Agung. Jadi silakan diambil alih dulu, saya menenangkan anjing-anjing saya dulu nih, rame soalnya. Ya ada tamu kayaknya. Ya, silakan. Oh, saya harus rilis hostnya ya. Lalu saya harus rilis hostnya. Berarti ini mana dia? Saya stop share dulu. Oke. Oh, ke Pak Agung. Make host. Ya, oke, baik. Rekan-rekan dosen terutama ya, rekan-rekan dosen yang terhormat, karena mahasiswanya 1, dosennya ada banyak. Oke lah, kepada Saudara Rudi, silakan bertanya, Rud, biar kita ada hiburan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih untuk mungkin pertanyaan untuk Pak Sudiarto, Pak. Nah, untuk melakukan presentasi saat ini dalam situasi seperti ini kan berbeda, Pak. Banyak yang melakukan dengan online. Nah, bagaimana cara terbaik atau cara yang sebaiknya dilakukan dalam presentasi dalam bentuk ya online ini, Pak? Itu aja sih, terima kasih.
Oke, pertanyaannya kepada Bapak Sudiarsa. Apakah Bapak Sudiarsa ada di sana? Jadi pertanyaannya Rudi tadi, bagaimana bentuk presentasi jika itu dilakukan secara online? Jadi kan tentu berbeda dengan presentasi yang dilakukan secara tidak online seperti itu, Pak. Ya. Makasih Pak Agung. Nah, inilah tantangan kita sekarang nih. Ya, dengan online ini. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus Anda siapkan. Ya, yang pertama itu adalah fasilitas. Ya, fasilitas apa aja? Satu, pastikan Anda punya koneksi internet yang secara kuota cukup dan secara kecepatan bagus. Ya. Kemudian Anda menggunakan perangkat yang cukup lah. Pakai laptop ya jangan yang lag. Kemudian kalau Anda mau memunculkan wajah Anda, ya kalau umpamanya pakai webcamnya laptop, pastikan pencahayaannya bagus, jangan backlight. Ya, jangan berdiri di belakang cahaya yang terang. Jadi di background Anda harus lebih gelap daripada Anda. Kan kalau teman-teman di SK, umpamanya kulitnya gelap kayak saya, jangan backgroundnya terang, nggak kelihatan apa-apa. Jadi fasilitas itu dulu ya, jadi koneksi internet dan laptop dan lain sebagainya. Yang kedua, materi. Nah, seperti tips yang Pak sampaikan tadi, kalau kita presentasinya online, kurangi video. Pak Arsa kemarin ngisi seminar di Aptikom, itu ada beberapa teman ngeplay video, kacau tuh, nggak bisa ditonton, putus-putus dan lain sebagainya. Hindari penggunaan video kalau umpamanya Anda presentasinya online. Ya, pakai Zoom dan lain sebagainya. Gambar oke. Dan perhatikan kalau kita pakai Zoom seperti tadi kan Pak lihat your connection unstable. Kalau pas keluar tulisan your connection unstable, itu Anda harus ngomongnya agak pelan-pelan dikit. Karena kalau ngomongnya ngebut, orang yang dengerin akan putus-putus. Jadi ngomongnya agak pelan-pelan dikit. Gitu. Ya. Kemudian dari segi materi, pastikan waktu. Nah, kalau Anda kalau sebelum ujian biasanya udah dikasih tahu sama penguji atau pembimbingnya bahwa umpamanya waktu ujian adalah presentasi 15 menit. Anda siapkan materi presentasi yang memang untuk dijelaskan selama 15 menit supaya tidak lambat dan juga tidak ngebut. Nah, itu jadi fasilitas, kemudian materi. Kemudian yang terakhir itu adalah psikologis. Ya, diri Anda harus siapkan, harus latihan. Kalau Bapak biasanya kalau ketemu sama anak-anak bimbingannya Pak Arsi, selalu tak sarankan begini. Kamu kalau mau presentasi KP, mau presentasi TA, coba deh sesekali kumpulin barang 3 sampai 5 temanmu ke rumah atau ke kos. Kamu coba presentasi di depan mereka. Suruh mereka menilai presentasimu sudah bagus atau tidak. Jadi kalau teman-temanmu bilang bagus, kemungkinan besar dosen itu akan bilang bagus. Tapi kalau teman-teman bilang ada yang perlu diperbaiki, dosen kemungkinan besar juga akan berpikiran sama. Dan kalaupun kalian suruh temannya silahkan bertanya, 80% apa yang ditanyain temanmu ketika kamu latihan itu juga akan ditanya sama dosen ketika kamu ujian. Latihan itu penting. Ya, jadi itu aja Pak Agung yang saya sampaikan, ada 3, jadi fasilitas, kemudian
materi, kemudian yang ketiga orangnya lah, ya, dari dirinya sendiri. Oke, makasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Arsa. Ya, bagi rekan-rekan yang mungkin menonton streaming YouTube, mungkin nontonnya besok atau kapan-kapan. Jadi saya rangkum dari dua materi, dua pembicara. Dari Pak Ngurah tadi sudah menjelaskan tentang konsep yang mungkin pada saat laporan KP ini teman-teman tidak begitu menggunakan karena beberapa judul KP perancangan dan beberapa judul lagi ternyata baru sampai bab 2. Jadi testingnya itu masih jauh kali kayak hilalnya belum kelihatan untuk melakukan testing. Oke, tapi nanti ditonton aja materi dari Pak Ngurah. Itu di YouTube saya, YouTube channel saya ini akan selalu ada live streaming ini, siaran tundanya. Jadi ditonton berulang-ulang lagi jika perlu bagian tentang metode testing pada saat melakukan penelitian, karena itu sangat penting. Jadi kalau melakukan penelitian tapi testingnya kurang bagus, nah di sana kita dipertaruhkan tugas akhir kita, yaitu pada saat melakukan testing tersebut. Nah, last but not least, Bapak Gede Andika sudah siap dengan materi Mendeley. Dipersilahkan kepada Bapak Andika. Tes. Udah masuk suaranya Pak Gung? Tes. Tes. Halo. Oke, tadi salah pencet. Saya share screen, sudah kelihatan layarnya? Sudah ya? Oke, materi terakhir dari kuliah metodologi penelitian tentang daftar pustaka. Saya sedikit aja karena sebelumnya sudah pernah share juga tentang tekniknya di grup lewat video YouTube. Nah, jadi apa itu daftar pustaka? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka itu adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Jadi ada kata sebagainya, maknanya luas, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Nah, untuk apa sih kita bikin daftar pustaka seperti itu ya? Jadi yang namanya penelitian termasuk skripsi, tugas laporan kerja praktek dan sebagainya, itu merupakan kegiatan mengkaji dan menemukan hal baru yang diharapkan berguna bagi kehidupan. Jadi sebenarnya yang teman-teman kerjakan itu adalah kegiatan mengkaji, menemukan hal baru, lalu diharapkan berguna untuk kehidupan. Nah, problemnya adalah untuk menemukan hal baru, tentunya kita harus tahu dulu hal lama, kan gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bisa menemukan hal baru kalau hal lamanya kita nggak tahu. Nah, hal lama ini saya kasih tanda kutip, entah itu bentuknya adalah publikasi sebelumnya, penelitian sebelumnya, skripsi sebelumnya, laporan kerja praktek sebelumnya, itu dilindungi oleh hukum atau hak cipta. Jadi kalau mahasiswa kampus lain, teman-teman yang akan nyetor laporan itu akan tanda tangan di materai 6000. Nah, itu dilindungi oleh hukum atau hak cipta. Jadi itu kita sebut tanda kutip adalah hal lama. Nah, ini ilustrasi saya ambil dari papernya Pak Ngurah. Jadi di bawah ini ada kutipannya, bisa ditemukan di mana kayak gitu ya. Jadi ini Pak Ngurah mengambil kutipan, mikrokontroler merupakan bla 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 hingga eksekusi instruksi 1 MIPS. Nah, ini Pak Ngurah ambil dari datasheet 8-bit microcontroller. Jadi bukan Pak Ngurah yang bilang secara langsung. Seperti itu. Ya.
Jadi ini adalah halama tanda kutip, di mana halama ini telah dipublikasi di datasheet 8-bit microcontroller. Nah, lalu di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang sebelah kiri itu disebutnya sitasi. Di dunia software nanti selanjutnya di slide selanjutnya akan dijelaskan ini adalah sitasi. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah bibliografi seperti itu. Jadi ada dua unsur utama dalam daftar pustaka. Nah, ini ilustrasi kedua, masih di papernya Pak Ngurah. Yang kedua, microcontroller AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas bla bla bla. Nah, ini diambil atau disampaikan oleh Abdul Qadir dalam bukunya Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Microcontroller bla bla bla. Nah, yang tadi adalah datasheet. Selanjutnya adalah buku. Jadi ini bukan Pak Ngurah yang bilang, jadi microcontroller AVR ini bukan menurutnya Pak Ngurah, tapi ini adalah menurutnya Abdul Qadir yang dipublikasikan dalam bukunya. Seperti itu. Nah, ketika kita mengambil kalimat ini tanpa menyantumkan si Abdul Qadir, kita bisa dijerat hukum. Karena buku, apalagi buku ya, buku itu ada hak ciptanya, dilindungi hukum. Seperti itu. Yang ketiga, biar Pak Ngurah nggak sentimen sama saya, jadi sekarang saya tulis yang di paper saya seperti itu. Nah, kalau tadi ada datasheet, lalu di ilustrasi 2 ada buku. Nah, sekarang yang ketiga ada dari penelitian sebelumnya. Nah, ini style atau teknik untuk menulis aja. Salah satu penelitian sebelumnya terkait quadcopter dilakukan oleh bla 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 tahun berapa. Lalu dari penelitian yang duluan ini atau halama tanda kutip ini, saya memberikan sebuah sinyal. Tekniknya seperti ini, bisa dibaca di sebelah kiri. Penelitian ini menawarkan pengembangan alternatif quadcopter yang mampu menghindari halangan berupa gerakan feedback ke arah berlawanan dari arah halangan terdeteksi. Jadi di sini saya memberitahu pembaca kalau halama itu seperti ini, itu sudah ditemukan oleh Suamardike dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, yang sekarang mau saya bikin itu adalah yang ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi di penelitian, deskripsi, di karya ilmiah ada teknik-teknik seperti itu. Jadi kita memberitahu pembaca, memberitahu audiens kalau halamannya ini, hal barunya yang saya bikin itu ini. Nah, itu yang disampaikan menggunakan daftar pustaka. Nah, itu tadi ilustrasi. Sekarang gimana cara nulisnya? Gimana caranya membuat hal ini seperti ini, dua unsur utama ini ke dalam laporan. Nah, cara yang pertama adalah tanpa pakai software. Jadi cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan di kampus. Kampus sekarang Sticky sudah menyarankan untuk menggunakan software seperti itu. Nah, cuma ini sebagai pengetahuan, kalau tanpa software juga bisa seperti itu. Nah, ada banyak cara. Saya akan sampaikan cara yang biasanya saya pakai sebelum mengenal software gitu ya. Kalau sekarang sih sudah pakai software. Nah, jadi teman-teman masuk ke Google Scholar. Google Scholar ini layanan search engine-nya Google khusus untuk karya ilmiah. Ada buku, jurnal, segala macam. Kata kuncinya diketik seperti Google Search. Nah, nanti ketika ketemu ini contohnya saya gunakan keyword microcontroller. Nanti akan ketemu seperti ini. Ini buku sudah jelas banget oleh Budi Harto tahun 2013. Soft copy-nya ada di Google. Nah, di sini ada ada hyperlink petik. Nah, ini bisa teman-teman klik. Kalau diklik nanti munculnya ini. Ya, jadi sudah ada tombol fitur untuk mensitasi. Jadi kalau kita mau ngambil buku ini sebagai kutipan, jadi kita tinggal blok aja salah satunya. Ya. Tinggal blok ini Budi Harto Widodo panduan bla 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 hingga 2013, di blok aja pasti ke word processor, aplikasi pengolah kata perangkat lunaknya. Ya,
di sebelah kiri ini ada stylenya. Jadi kalau di Harvard seperti ini, kalau di Vancouver seperti ini, di Chicago seperti ini, kalau apa seperti ini. Seperti itu, ada style, beberapa style seperti itu. Tinggal dicocokkan saja. Nah, itu tanpa software di Google Scholar. Nah, kalau kita mampir ke jurnalnya kampus, jurnal Sticky, itu kita juga sudah disediakan sebuah menu pada setiap halaman jurnalnya. Jadi ada how to cite. Kalau teman-teman buka ini, linknya ada di bawah. Ini papernya Pak Ngurah ada di jurnal Sticky. Teman-teman tinggal kopas ini aja, blok, copy, paste ke Microsoft Word-nya atau aplikasi pengolah katanya. Nah, kalau ingin dapat format yang lain, ini yang diklik, nanti akan diberikan format yang tersedia. Nanti akan muncul penggantinya ini yang sebelah kiri. Lalu teman-teman tinggal kopas saja. Jadi gitu caranya. Tanpa software tambahan. Jadi ambil dari webnya. Cuma permasalahan ini tidak dapat digunakan pada semua web. Jadi kalau teman-teman nyari referensi di luar Google Scholar atau di jurnal non-sticky, itu tidak semuanya ada fitur seperti ini. Tidak semuanya disediakan seperti itu. Nah, gimana caranya dengan software? Nah, software citasi itu ada banyak, ada beberapa ya. Ada Mendeley, EndNote, ProQuest, RefWorks, ada Zotero, segala macam. Nah, apa sih bedanya kayak gitu ya? Nah, software ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti itu. Ya, ini misalnya price dari segi harga. Kalau EndNote itu berbayar. Zotero dan Mendeley itu free, EndNote itu free, cuma sering dipaketkan dengan lisensi untuk kampus. Jadi kalau kampus yang pakai kira-kira jadinya berbayar kayak gitu. Lalu kecocokan atau bisa nggak diintegrasikan dengan Word, ini maksudnya Microsoft Word. Ini hampir semua software bisa dipasangkan dengan Microsoft Word. Ada keterangan tambahan yaitu perlu diinstalnya plugin. Ini different style of bibliography, style-style yang tadi sudah tersedia apa enggak, ternyata semuanya sudah menyediakan style-stylenya. Lalu ada sharing, fungsi sharing, jadi ketika kita mensitasi sebuah dokumen, misalnya saya punya dokumennya Pak Ngurah, lalu Pak Gung Ariano, saya ingin share dokumen Pak Ngurah ke Pak Gung Ariano. Nah, di sini bisa Mendeley dan Zotero menyediakan fiturnya. Ya. Di EndNote tidak bisa share PDF, di ini juga EndNote ya, EndNote Web dan EndNote Software itu tidak bisa share PDF. Web-based, apakah dapat digunakan secara online, web-based, berbasis web maksudnya, sorry. Nah, Mendeley, Zotero, EndNote versi web bisa ya. Lalu ada penyimpanan untuk nyimpan PDF tadi atau format-format dokumen lainnya, itu ini spesifikasinya seperti itu. Nah, di Sticky disarankan pakai Mendeley. Ya, di Sticky disarankan teman-teman itu pakai Mendeley karena kalau kita lihat fitur-fiturnya, Mendeley ini cukup bersahabat ya, punya kuota 1 GB. Ini fiturnya yes semua, lalu free. Seperti itu. Mendeley menang. Nah, karena di Sticky direkomendasikan pakai Mendeley, kira-kira ada 5 langkah aja gimana mensitasi paper, jurnal. Di sini contohnya yang web based gitu ya, yang online di internet. Ada 5 langkah aja sehingga bibliografinya atau citasinya itu sudah langsung masuk ke aplikasi pengolah kata seperti itu. Nah, untuk tutorialnya sendiri karena harus praktik gitu ya. Jadi saya kemarin waktu awal kuliah metodologi saya sudah rekamkan tutorialnya, ada versi Windows dan versi Linux, teman-teman dapat tonton di YouTube saya, kira-kira seperti itu. Tutorial lain juga banyak yang versi bukan dari saya, kira-kira kayak gitu ya. Harusnya tidak ada masalah. Ini demo singkat sepertinya tidak perlu karena yang nonton cuma Rudi kayak gitu ya. Dan untuk mempersingkat waktu juga, nanti kalau gimana-gimana
hubungi pribadi aja kayak gitu ya. Dosen pembimbing masing-masing juga pasti bisa menggunakan Mendeley, jadi nggak usah khawatir. Jadi saya bagian demo ini saya skip. Kalau ingin lihat sudah ada juga videonya di YouTube. Nah, kelebihan dari dengan software, ya kalau tadi kan ada tanpa software, lalu dengan bantuan software kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dengan software, ini saya ambil screenshotnya Mendeley. Di sebelah kiri ini ada style. Ya, jadi Mendeley itu punya style-style dunia yang lengkap, bahkan up to date kayak gitu ya. Jadi contoh, ini ada style IEEE. Nah, nanti jika IEEE ini kan organisasi ya, organisasi internasional untuk komputer, engineering, dan teman-temannya. Nah, ketika organisasi ini mengupdate style daftar pustakanya, kita tidak perlu repot-repot, kita hanya perlu klik update di Mendeley. Otomatis style penulisan dari citasi IEEE ini juga mengikuti perkembangan terbarunya, seperti itu. Ya, kita membuat laporan dengan style Harvard. Nah, di sana di Harvard di Amerika ternyata orang-orangnya mengupdate stylenya. Ya, kita nggak perlu nelpon Harvard seperti apa perubahannya. Yang perlu kita lakukan tinggal mengupdate saja di Mendeley. Seperti itu. Nah, selain style, kemudahannya itu kita juga tinggal milih aja apa yang kita citasi. Ya, jadi ada buku, bagian dari buku, kasus, perangkat lunak, software, proceeding, ensiklopedia, film bahkan, ya, hal yang kita dengar, ya, artikel jurnal, koran, segala macam, paten, siaran televisi, web. Yang paling bawah itu ada working paper, ini yang menarik banget. Working paper itu adalah karya ilmiah yang belum dipublikasikan. Ya, contoh, Rudy bikin skripsi. Nah, ternyata ada opini, ya, opini dari temannya Rudy di kampus lain, ya, yang ternyata opini ini bagus banget, kayak gitu ya. Nah, sayangnya opini ini tidak ada di mana-mana, opini ini belum dipublikasi, seperti itu. Teman Rudy ini juga sedang skripsi, belum lulus. Nah, Rudy ini pengen banget menyampaikan ulang di makalahnya Rudy tentang opini dari temannya ini. Ya sudah, pakai working paper ini. Ya. Jadi si Mendeley punya fitur untuk mensitasi working paper. Jadi paper makalah yang belum dipublikasi, jadi bisa disitasi. Seperti itu. Si Mendeley ini. Jadi tinggal pilih stylenya apa, lalu medianya apa. Seperti itu. Nah, kira-kira sekian aja dari saya. Nanti lebih banyak bisa di sesi tanya jawab atau kontak langsung. Ini ada quote dari Mario Teguh, sorry lupa nulisnya. Jadi ini lebih tepatnya adalah berdoa kayak gitu ya. Tuhan yang Maha Penyayang, lebih kuatkanlah aku di atas kemalasanku, agar segera aku selesaikan studiku dengan baik. Luluskanlah aku dengan cemerlang dan membanggakan orang tuaku. Amin. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Pak Gung Ariana. Ini Mekos. Ya, terima kasih Pak Andika. Terima kasih doanya untuk kita semua. Mungkin doanya untuk kita segera lulus S3 mungkin ya. Jadi segera kita menjadi dokter. Ya, oh ya, doanya juga buat Rudy. Semoga lulus S1. Silahkan Rudy langsung bertanya, Rudy, karena hanya Rudy saja yang berhak bertanya di sini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin menanyakan yang sering ditanyakan sama teman-teman saya saja. Oke. Di mana kita dapat referensi untuk melakukan kutipan ini. Biasanya banyak yang teman-teman nanya, di mana sih tempat untuk ngambil kutipan-kutipan untuk dimasukkan ke dalam tulisan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Mungkin ada tempat referensi, situs atau apa. Terima kasih Pak. Oke, mungkin teman
Jadi pertanyaannya di mana mencari sumber referensi. Nah, ya silakan teman-teman. Ada yang mau coba jawab-jawab? Tes. Halo Pak Gung, Ya. boleh share screen? Jadi host dulu kayak Ester loh. Oke. Dah. Desktop 2. Ntar ini PPT-nya masih. Nah, kalau saya mumpung sekarang nggak bisa ke perpus gitu ya, jadi buku agak susah diakses. Ntar, suaranya kok noise ya? Tes. Oke, aman. Nah, Rudy bisa masuk ke Scholar seperti yang di slide saya tadi. Nah, gini, Scholar google.co.id gitu ya. Terus ketik aja keywordnya mau cari apa. Ini masih history saya kemarin nyari bikin slide. Nah, saya contohin dah. Misalnya apa yang lagi tren ya, sensor suhu. Nah ini, nah dengan ngetik sensor suhu aja, jadi Rudy udah ketemu ini jurnal segala macam di satu halaman aja udah banyak banget. Di sini Rudy bisa klik misalnya aturan sticky adalah 5 tahun terakhir. Jadi dia sudah mulainya dari 2016 saja. Oke, udah aman nih semua nih. Ya, 5 tahun terakhir masuklah. Kayak gitu. Nah, lalu mau cari sensor suhu. Klik aja sembarang. Nah, ini saya contohin tadi yang dari slide saya itu citasi. Nah, cukup dengan klik tanda petik itu aja. Bentar. Saya colok headset dulu. Nah, cukup dengan ketik di tanda petik ini muncul style stasinya. Cuma ini terbatas kayak gitu. Ya, tidak sebanyak yang ada di Mendeley. Saya klik misalnya. Nah, muncullah ini. Kalau di video saya itu pakai Mendeley Web Import. Klik icon yang ini. Bentar. Kok jadi gini? Nah, ini. Jadi ini bisa dilanjutin, ngikutin video yang ada di YouTube saya. Nah, itu tapi saya nggak bahas yang itu. Nah, ini klik PDF. Sudah ini ketemu 2018 tentang sensor suhu. Apakah ini dibaca semua? Ya enggak, Ctrl F aja, sensor suhu. Ya udah nih, ketemu. Kira-kira dibaca lagi. Ya, sensor suhunya sampai mana? Atau saya biasanya lompat langsung ke kesimpulan. Nah ini, kesimpulan ini ada tulisan dia ngapain aja si orang ini. Nah nanti dari orang ini adalah hal lama. Ya, ini adalah hal lama. Jadi kita harus baca-baca, kita harus jeli untuk nemuin hal barunya, baru bisa dijadikan skripsi. Tapi kalau skripsinya udah ada, topiknya udah ada, hal barunya udah ada, ya kita bisa ambil yang kita perlukan di sini. Cuma jangan dikopas, nanti itunya plagiat. Kayak gitu. Jadi dibaca dulu apa yang dia tulis, dia yang nulis atau dia ngutip di orang lain lagi. Ya. Jadi dia kan ngutip juga nih. Ada dari Apriandi, Astuti, David, segala macam. Nah, kita baca lagi. Misalnya kita ingin memperkuat latar belakang kita. Jadi dia bilang kebakaran merupakan bla bla bla.
Nah, sampai sini kan ada titiknya nih. Nah, di sini kita lihat ada sitasi. Ini NFPA 1896. Jadi ini bisa kita ambil, cuma yang kita tulis adalah ini adalah kata dari NFPA, bukan dari katanya si Muhammad, bukan dari katanya si dia. Cuma muncul masalah baru. Ini NFPA tahun 1896. Ya. Sedangkan laporan skripsi mintanya 5 tahun terakhir. Jadi kalau kayak gitu gimana caranya? Caranya simpel aja. Ambil ini. Sekalian praktek ya. Menurut NFPA apa sih tadi? NFPA dalam Muhammad ini 2000 berapa tadi? 2018. Dah. Jadi menurut NFPA dalam Muhammad 2018 kebakaran merupakan kayak gitu. Jadi kita udah aman. 5 tahun terakhir masuk kayak gitu. Ada masalah lain lagi. Ini copy paste plagiat. Jadi kita baca dulu, diketik ulang. Jadi kayak gitu cara mainnya. Kayak gitu ya. Jadi semoga menjawab pertanyaannya Rudi. Jadi kalau sekarang nggak bisa keluar rumah, jadi main di Google Scholar ini cukup banyak kok. Bahkan kayaknya lebih banyak ini daripada yang ada di perpus. Oke, sekian dari saya. Semoga menjawab. Kembali ke Pak Gung Ariana. Bentar. Oke, terima kasih Pak Andika. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi saya kira cukup. Nanti jika ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan ke pembimbing metopennya masing-masing. Jika memang perlu diskusi dengan dosen yang lain, tidak usah ragu karena di grup WA itu sudah kumpul semua dosennya di sana. Tinggal dijapri atau tinggal konsultasi aja langsung di grup WA juga bisa. Oke, sebagai penutup kita bertuju di sini rekan-rekan. Mohon agar kameranya dihidupkan. Jadi kita akan foto bersama sebagai penutup kelas. Jadi semoga semester depan mata kuliah metopen. Oke, ternyata Pak Gandika lagi di kamar. Semoga lagi sendirian Bapak ya. Aduh, salah pencet Om. Ampun. Oke, ada Pak Andika. Pak Gandika, oke ada. Mantap. Lagi satu tinggal nunggu Bu Mani. Dan nunggu Rudi lagi satu. Asik. Jadi ini sebagai laporan kita ke Prodi ya, bahwa kita sudah menyelenggarakan perkuliahan ini dan sudah berakhir metopennya. Gelap, oi. Oh, Rudi belum masuk. Silakan dihidupkan kameranya Rudi. Pak Ngurah minta background LP-nya. Oke ya, saya akan print screen. Oke, nunggu Rudi. Nah, wah, sisiran dulu, Rud. Oke. Oke, rekan-rekan, silakan jempolnya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Terima kasih, selamat malam. Malam. Udah, Pak Gung. Yuk.